Di balik hutan lebat dan puncak yang diselimuti kabut, berdiri sebuah gunung yang sejak lama menyimpan tanda tanya besar. Gunung itu bernama Hulumasen. Banyak yang percaya, di sanalah jejak sebuah kerajaan tua pernah berdiri, jauh sebelum nama Samudra Pasai tercatat dalam sejarah. Benarkah Gunung Hulumasen adalah pusat kerajaan tertua di Aceh? Ataukah semua itu hanya sekadar legenda yang diwariskan turun-temurun? Mari kita telusuri bersama rahasia yang selama ini tersembunyi di balik megahnya Gunung Hulumasen. Kalau kita bicara tentang gunung-gunung di Aceh, pasti banyak yang langsung kepikiran sama Gunung Leser, Burnitelong, atau Selawa Agam. Nama-nama itu memang sudah sering muncul di buku, berita, bahkan jadi bahan cerita para pendaki. Tapi ada satu gunung yang diam-diam berdiri gagah, jauh dari sorotan kamera, tapi menyimpan cerita yang bikin bulu kuduk merinding, sekaligus hati penasaran. Namanya Gunung Hulumasen. Bagi sebagian besar orang Aceh sendiri, mungkin nama ini terdengar asing. Bahkan ada yang baru tahu kalau gunung ini benar-benar ada, bukan sekadar nama dalam cerita rakyat. Hulumasen berada di kawasan yang cukup terpencil, di antara perbatasan Aceh Besar dan Pidie. Lokasinya tertutup oleh hutan lebat, dipagari pohon-pohon raksasa yang sudah hidup ratusan tahun. Dari kejauhan, gunung ini terlihat kokoh, tapi punya aura yang sulit dijelaskan. Ada kesan megah sekaligus misterius, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibuka sembarangan. Perjalanan menuju Hulumasen bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan setapak yang harus dilalui penuh dengan tanjakan terjal, licin oleh lumut, dan diapit oleh jurang di satu sisi. Kadang, kabut turun tiba-tiba, membuat jarak pandang terbatas hanya beberapa meter saja. Udara di sekitarnya lembab, dingin, dan harum tanah basah. Setiap langkah seperti membawa kita masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan di balik kesunyian hutan ini, ada cerita yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para tetua kampung. Cerita yang mengatakan bahwa Gunung Hulumasen bukan sekadar gunung, melainkan pusat dari sebuah kerajaan tua, bahkan mungkin kerajaan tertua di Aceh, yang sudah ada jauh sebelum Kesultanan Aceh Darussalam berdiri. Menurut cerita orang tua, dulu di sekitar Hulumasen pernah berdiri sebuah perkampungan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Konon wilayah kekuasaan raja ini membentang luas, meliputi lembah, sungai, dan dataran tinggi di sekitarnya. Hulumasen dijadikan pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis, tinggi, dan aman dari serangan musuh. Dari puncak gunung, para penjaga bisa melihat jauh ke segala arah, mengawasi jalur masuk musuh, dan mengirimkan tanda bahaya ke desa-desa terdekat. Selain itu, tanah di sekitarnya subur. Hasil hutan melimpah, mulai dari kayu berkualitas tinggi, rotan, damar, sampai hewan buruan. Tidak heran kalau kerajaan ini, menurut cerita, hidup makmur dan disegani. Namun yang membuat orang semakin penasaran adalah adanya beberapa tanda fisik yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Beberapa penduduk yang tinggal di desa-desa kaki gunung pernah menunjukkan batu besar berbentuk seperti meja, rata di bagian atasnya, seolah pernah digunakan sebagai tempat upacara atau pertemuan. Ada pula susunan batu yang tidak terlihat alami, tersusun rapi membentuk semacam pondasi atau dinding. Di beberapa titik, terdapat parit atau galian tanah yang dalam, yang oleh warga dipercaya sebagai bagian dari sistem pertahanan. Semua ini membuat banyak orang yakin kalau cerita tentang adanya kerajaan di Hulumasen bukan hanya dongeng pengantar tidur. Meski begitu, perjalanan ke tempat-tempat tersebut bukan perkara gampang. Hutan Hulumasen terkenal rapat dan sulit ditembus. Jalan setapak kadang hilang tertutup semak, dan di musim hujan, lintasan bisa berubah jadi aliran air kecil. Ada juga kisah dari para pemburu atau pencari madu yang tersesat karena kabut turun mendadak dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Beberapa mengaku mendengar bunyi seperti pukulan genderang, suara teriakan orang memberi aba-aba, atau langkah kaki berbaris, padahal tidak ada siapa-siapa. Bagi orang kampung, suara-suara itu bukan hal baru. Mereka percaya itu adalah gema masa lalu, bayangan dari kejadian yang pernah benar-benar terjadi di tempat itu, yang entah kenapa masih terulang sampai sekarang. Tidak hanya itu, ada juga cerita lain yang lebih menyeramkan. Konon,
Pernah ada sekelompok orang luar yang mencoba mencari harta karun di Hulumasen. Mereka mendaki tanpa meminta izin atau pamit ke penduduk setempat. Katanya, mereka membawa peralatan lengkap, termasuk detektor logam. Anehnya, setelah beberapa hari, mereka kembali dalam keadaan pucat, tidak banyak bicara, dan bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sana lagi. Mereka hanya mengatakan bahwa tempat itu tidak menginginkan kami. Cerita ini makin menguatkan anggapan bahwa Hulumasen memang dijaga, bukan hanya oleh alamnya yang keras, tapi juga oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagi para tetua, cerita tentang kerajaan di Hulumasen bukan sekadar sejarah, tapi juga pelajaran. Mereka percaya bahwa tempat itu adalah warisan leluhur yang harus dihormati. Tidak semua orang boleh sembarangan masuk, apalagi dengan niat buruk. Ada aturan tak tertulis yang selalu mereka pegang. Kalau mau naik, harus meminta izin kepada alam dan kepada penunggu gaib yang menjaga. Biasanya izin itu dilakukan dengan doa, membawa sirih, atau sekadar mengucapkan salam ketika melangkah ke jalur pendakian. Bagi mereka, ini bukan sekadar kepercayaan kosong, tapi bentuk rasa hormat terhadap tempat yang punya sejarah panjang. Meski banyak cerita, tidak ada catatan sejarah resmi yang bisa memastikan keberadaan kerajaan ini. Beberapa peneliti sejarah dan arkeolog pernah datang untuk mencari bukti. Mereka mengambil sampel tanah, memotret batu-batu aneh, dan mewawancarai warga sekitar. Hasilnya memang menunjukkan adanya aktivitas manusia di masa lalu, mungkin ratusan atau ribuan tahun lalu. Tapi mereka belum berani memastikan apakah itu benar-benar pusat kerajaan atau hanya permukiman besar. Justru semakin banyak yang diteliti, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Mengapa lokasi sebesar itu ditinggalkan? Apa yang membuat seluruh penduduknya hilang tanpa jejak? Dan bagaimana cerita ini bisa bertahan selama ratusan tahun tanpa bukti tertulis? Kalau mendengarkan cerita para tetua, jawabannya seringkali lebih berwarna. Ada yang bilang kerajaan itu hilang karena perang besar melawan musuh dari laut. Ada juga yang percaya bahwa kerajaan itu musnah dalam semalam karena bencana besar, entah banjir bandang, tanah longsor, atau letusan gunung. Beberapa bahkan menyebut adanya kutukan karena penguasa saat itu melanggar janji kepada rakyat atau kepada alam. Apapun versinya, satu hal yang sama. Kerajaan itu tidak lagi ada, tapi jejaknya masih tertinggal di Hulumasen, tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan kabut tebal. Bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah legenda, bumbu dari imajinasi masyarakat masa lalu. Tapi bagi yang pernah menginjakkan kaki di kaki Hulumasen, merasakan hawa dinginnya, mendengar suara hutan yang seperti berbisik, dan melihat batu-batu yang tersusun aneh, rasanya sulit untuk tidak percaya bahwa di sini pernah ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang penting bagi sejarah Aceh, tapi sengaja atau tidak, terlupakan dari buku-buku sejarah. Itulah mengapa Gunung Hulumasen selalu memancing rasa ingin tahu. Ia bukan gunung yang menawarkan jalur pendakian populer atau pemandangan Instagramable semata. Ia menawarkan teka-teki, sebuah misteri yang hanya bisa dipecahkan jika kita berani menembus hutan, melawan kabut, dan mau mendengarkan cerita yang dibisikkan oleh alam dan waktu. Dan mungkin, di suatu hari nanti, rahasia itu akan terbongkar, mengungkap kisah tentang kerajaan yang berdiri megah di puncak Aceh, jauh sebelum dunia mengenal nama Kesultanan Aceh Darussalam.